Di jantung kota yang tak pernah sepi, berdirilah Wisma Nirwana, sebuah kos-kosan megah berlantai 3 yang menawarkan harga miring. Namun, kemegahan fasadnya menyimpan rahasia busuk yang tertanam di balik dinding betonnya. Bagi Aris, seorang pekerja perantauan, tempat ini awalnya terasa seperti keberuntungan. Hingga ia menyadari bahwa udara di lantai 3 selalu terasa beberapa derajat lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang terus menghisap kehangatan hidup dari sana. Keanehan bermula dari suara seretan benda berat setiap pukul 2 dini hari dari kamar 303 yang seharusnya kosong. Aris sering terbangun karena bau anyir darah yang samar merayap masuk melalui lubang ventilasi kamarnya di lantai 2. Ketika ia mencoba bertanya pada Pak Danu, sang pemilik kos yang selalu terlihat gelisah, pria tua itu hanya berpesan dengan suara bergetar agar Aris tidak pernah menoleh jika mendengar namanya dipanggil saat menaiki tangga menuju lantai atas. Suatu malam, Aris terpaksa naik ke lantai 3 karena listrik kamarnya padam dan saklar pusat berada di sana. Koridor itu gelap gulita, hanya menyisakan pantulan cahaya bulan yang pucat di atas ubin kusam. Di depan kamar 303, ia melihat genangan cairan hitam yang kental keluar dari celah pintu. Bergerak melawan gravitasi seolah cairan itu memiliki nyawa dan keinginan sendiri untuk menjerat kakinya. Misteri ini membawa Aris bertemu dengan Bu Ratna, penghuni lama yang tak pernah keluar kamar. Dengan suara serak, ia menceritakan bahwa tanah ini dulunya adalah tempat pembuangan bagi mereka yang dihilangkan secara paksa. Arsitektur gedung ini dirancang bukan untuk kenyamanan manusia, melainkan sebagai sangkar bagi energi negatif agar tetap terperangkap di dalam, memberikan kekayaan bagi pemiliknya melalui tumbal kenyamanan para penghuninya. Setiap penghuni baru sebenarnya adalah makanan bagi entitas yang menghuni pondasi gedung. Aris mulai menyadari bahwa temannya satu persatu menghilang dengan alasan pindah mendadak, namun barang mereka masih tertinggal dan perlahan tertutup debu tebal. Mereka tidak pergi. Mereka diserap oleh dinding, menjadi bagian dari batu bata yang menyusun Wisma Nirwana, meninggalkan jiwa yang merintih di balik wallpaper yang mengelupas. Puncaknya terjadi saat Aris menemukan sebuah cermin besar di lorong buntu. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu diam, menatapnya dengan mata yang telah membusuk dan perlahan keluar dari bingkai kaca. Dalam pelariannya, Aris menyadari bahwa pelajaran terbesar dari tempat ini adalah kerakusan manusia seringkali jauh lebih mengerikan daripada hantu manapun. Karena hantu hanyalah manifestasi dari dosa-dosa yang enggan dimaafkan oleh waktu. Setelah insiden cermin yang mengerikan itu, Aris tidak bisa lagi menghindar bahwa semuanya baik-baik saja. Rasa takutnya kini berubah menjadi obsesi untuk mengungkap kebenaran. Suatu pagi, saat Pak Danu pergi ke pasar, Aris memberanikan diri menyelinap ke ruang kerja pemilik kos yang selalu terkunci di lantai dasar. Ruangan itu bau apek, penuh dengan tumpukan koran lama dan botol alkohol kosong. Di dalam sebuah laci meja yang terkunci rapat, Aris menemukan sebuah buku agenda kusam bersampul kulit jalar. Di dalamnya bukan berisi catatan keuangan biasa, melainkan daftar nama penghuni kos selama 20 tahun terakhir. Lengkap dengan tanggal masuk dan sebuah simbol aneh berwarna merah di samping nama mereka yang pindah. Aris tercekat saat menyadari simbol itu menyerupai tanda pagar yang melambangkan jeruji penjara. Sambil melihat halaman agenda yang rapuh, Aris menemukan catatan kaki yang ditulis dengan tulisan tangan yang cakar ayam dan terburu-buru. Catatan itu menyebutkan tentang pemberian makan besar yang harus dilakukan setiap kali gerhana bulan penumbra terjadi. Tanggal yang tertera untuk ritual berikutnya adalah besok malam. Di bawah tulisan itu, terdapat denah kasar lantai 3 dengan tanda silang besar tepat di kamar ke-303. Aris menyadari bahwa suara seretan dan bau anyir yang selama ini ia rasakan bukanlah sekadar gangguan acak. Itu adalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Ia bukan sekadar penghuni. Ia adalah hidangan utama yang sedang dipersiapkan. Malam gerhana bulan tiba dengan suasana yang mencekam. Udara di Wisma Nirwana terasa sangat pekat dan berat, seolah-olah oksigen telah habis disedot oleh entitas yang kelaparan. Listrik di seluruh gedung mulai padam total,
melemparkan segalanya ke dalam kegelapan abadi. Terdengar suara langkah kaki berat yang menaiki tangga menuju lantai 3. Aris, yang panik dan bingung, mencoba berlari turun. Namun kakinya seolah dituntun oleh kekuatan tak kasat mata menuju kamar. Pintu kamar itu terbuka perlahan dengan deritan panjang yang memilukan. Aris terdorong masuk dan pintu terbanting menutup di belakangnya, mengunci dirinya bersama kegelapan yang pekat. Di dalam kamar 303, Aris tidak menemukan perabotan layaknya kamar kos biasa. Ruangan itu luas, jauh lebih luas dari ukuran gedung itu sendiri, membentang ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dindingnya bukan beton, melainkan kumpulan daging yang berdenyut. Dilapisi lendir hitam yang berkilauan di bawah cahaya bulan yang entah bagaimana bisa menembus masuk. Suara bisikan yang tumpang tindih memenuhi udara, menyanyikan kidung duka yang menyayat hati. Ini bukanlah sebuah kamar. Ini adalah perut dari entitas purba yang bersemayam di bawah pondasi Wisma Nirwana. Sebuah dimensi saku tempat jiwa yang terperangkap disiksa untuk selamanya. Dari kegelapan yang pekat di ujung ruangan, muncullah sesosok jangkung tanpa wajah. Tubuh mereka kurus kering, kulit mereka seputih kapur dan tertempel pakaian kusam yang dikenali Aris sebagai milik penghuni yang sebelumnya pindah mendadak. Sosok-sosok itu bergerak dengan patah-patah, seperti boneka yang digerakkan oleh benang yang tak terlihat. Mereka tidak memiliki mata, namun Aris bisa merasakan tatapan kebencian dan kelaparan yang mendalam dari arah mereka. Mereka mulai mengepung Aris, tangan-tangan mereka yang panjang dan berkuku tajam terulur untuk mencengkeramnya. Tiba-tiba suara Bu Ratna terdengar bergema di dalam ruangan daging itu. Bukan dari mulutnya, melainkan langsung di dalam kepala Aris. Mereka adalah tumbal yang gagal. Aris, Pak Danu mengikat janji dengan iblis penjaga tanah ini untuk kekayaan. Namun setiap tahun iblis itu meminta lebih. Kamar 303 adalah gerbangnya, dan kau adalah kunci penutupnya, Bu Ratna. Yang ternyata adalah istri pertama Pak Danu yang dikorbankan namun jiwanya bertahan. Memberitahu Aris bahwa satunya cara untuk menghancurkan ikatan ini adalah dengan menghancurkan cermin besar di koridor yang menjadi jangkar energi iblis tersebut. Dengan sisa kekuatannya, Aris menendang salah satu sosok tanpa wajah yang mendekat. Makhluk itu melengking pilu saat tubuhnya hancur menjadi debu hitam. Aris berlari menuju pintu kamar 303 yang kini tampak seperti mulut raksasa yang terbuka. Saat ia melompat keluar, tangannya sempat dicengkeram oleh cakar tipis yang meninggalkan luka bakar dingin di kulitnya. Aris tersungkur di koridor lantai 3 yang gelap. Di ujung koridor, cermin besar itu tampak bersinar dengan cahaya merah darah yang mengerikan. Aris merangkak menuju cermin. Rasa dingin yang membekukan mulai menjalar dari luka di tangannya ke seluruh tubuhnya. Sosok di dalam cermin bayangannya yang membusuk tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi tajam. Ia mengulurkan tangan keluar dari kaca, mencoba menarik Aris masuk. Dengan pandangan yang mulai mengabur, Aris menemukan sebuah patung besi dekoratif yang berat di dekatnya. Ia mengayunkan patung itu dengan seluruh tenaga yang tersisa ke tengah cermin. Suara kaca pecah beradu dengan jeritan melengking yang memekakan telinga, bergema di seluruh gedung. Pecahnya cermin melepaskan energi negatif yang terjebak selama puluhan tahun. Jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam dinding Wisma Nirwana tumpah ruah keluar dalam bentuk kabut hitam yang pekat. Mereka tidak lagi berbentuk manusia, melainkan gumpalan emosi murni kemarahan, kesedihan, dan balas dendam. Kabut itu memenuhi seluruh lantai 3, menghancurkan segalanya yang dilewatinya. Aris pingsan karena syok dan kehabisan energi tepat saat kabut itu mulai turun ke lantai bawah, menuju kamar Pak Danu. Pak Danu yang sedang merayakan keberhasilan ritual gerhana di kamarnya, tiba-tiba merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia melihat kabut hitam menyelinap masuk melalui celah pintu. Wajah-wajah para korbannya muncul dari dalam kabut, menatapnya dengan mata yang menyala. Pak Danu mencoba merapalkan mantra pelindung, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Jiwa-jiwa itu tidak membunuhnya dengan cepat. Mereka menariknya masuk ke dalam kabut, memaksanya merasakan setiap penderitaan, ketakutan, dan keputusasaan yang pernah dialami oleh para tumbalnya selama berabad-abad.
Pak Danu lenyap menjadi bagian dari kegelapan yang pernah ia ciptakan. Saat fajar menyingsing, Wisma Nirwana berdiri tegak namun nampak mati. Tidak ada lagi suara seretan di lantai 3, tidak ada bau anyir, dan tidak ada lagi hawa dingin yang membekukan. Udara terasa bersih, seolah-olah hujan badai baru saja membersihkan tempat itu. Aris terbangun di koridor, tubuhnya kaku dan penuh luka, namun ia hidup. Kamar 303 pintunya terbuka lebar. Di dalamnya hanya ada ruangan kos kosong yang berdebu. Tidak ada lagi dinding daging atau lendir hitam. Polisi datang setelah tetangga melaporkan suara jeritan semalam suntuk. Pak Danu dinyatakan hilang secara misterius. Namun polisi menemukan buku agenda kusam dan cermin yang pecah berkeping-keping. Aris memberikan kesaksian yang samar, hanya mengatakan bahwa terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kekacauan. Wisma Nirwana akhirnya dikosongkan dan dipasangi garis polisi. Jiwa-jiwa yang terperangkap kini bebas, terbang bersama angin pagi menuju ketenangan yang semestinya. Sambil mengemas barang untuk pindah, Aris menatap gedung Wisma Nirwana untuk terakhir kalinya. Ia menyadari bahwa ketakutan terbesar bukanlah pada hantu atau setan, melainkan pada apa yang mampu dilakukan manusia demi keserakahan. Bapak Danu telah membangun istana di atas tumpukan mayat. Namun pada akhirnya, istana itu menjadi penjaranya sendiri. Keberanian Aris untuk menghadapi kebenaran bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membebaskan ratusan jiwa yang tersiksa. Aris melangkah pergi, meninggalkan Wisma Nirwana yang kini hanya menjadi sebuah gedung tua yang sunyi di tengah kota. Namun, di dalam hatinya, ia membawa sebuah luka tak kasat mata luka dari pengalaman yang tak akan pernah dilupakannya. Di setiap gedung tua yang ia lihat, di setiap lorong yang gelap, ia akan selalu teringat bahwa di balik dinding-dinding bisu, seringkali tersimpan cerita tragis yang tak pernah tersampaikan. Menunggu seseorang yang cukup berani untuk mendengarnya dan mengakhirinya.